Sekarang yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur berita. Didengarkan aja ya. Berita itu apa? Sebuah informasi yang bagaimana? Gimana? Menjelaskan tentang kejadian berupa fakta. Ada lagi? Peristiwa yang tidak bisa terlepas dari 5W1H. Sebuah informasi yang menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian yang berupa fakta yang bersifat aktual. Aktual itu apa? Aktual itu baru. Yang kedua, ada unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita, siapa yang tahu? Yang pertama adalah what? Who? When? Where? Why? Dan how. Unsur-unsur beritanya adalah 5W1H. W, 5W. Apa 5W itu? What? When? Where? Why? Who? Dan how. Itu diantaranya artinya apa? Kapan? Di mana? Siapa? Bagaimana? Apa? Dan mengapa? Dan yang how adalah bagaimana. Jadi berita itu disusun menjadi sebuah berita harus bisa menemukan 5W1H. Ketika berita itu tidak ada W1, apakah berita itu dikatakan berita? Dikatakan berita tetap, tetapi tidak lengkap. Misalkan ada kecelakaan terjadi di jalan Diponegoro nomor 59 pada dini hari. Itu yang ada apa? Kecelakaan itu apa? Apa? Kapan? Di mana? Siapanya ada enggak? Enggak ada. Berarti berita itu tidak kurang lengkap. Ketika ditambahi kecelakaan tersebut menelan korban 5 orang. 5 orang berarti ada siapa? Mengapa? Kejadiannya berawal dari sebuah truk yang mendahului truk lainnya. Kemudian dari depan ada bis. Itu mengapa? Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah kecelakaan terjadi secara lengkap. Dari apa, di mana, mengapa, siap kapan, dan apa. Itu dirangkum jadi satu menjadi bagaimana. Bagaimana itu berarti ceritanya dari awal sampai akhir. Jelas untuk ini? Jelas. Kemudian ketika ada what, pertanyaan apa, jawabnya adalah peristiwa. Apa? Oh, kejadian itu, kecelakaan. Di mana? Jawabnya adalah di mana? Jalan Diponegoro. Itu apa itu? Tempat. Kalau kapan? Waktu. Mengapa?
Siapa? Orangnya. Bagaimana? Ceritanya. Bagaimana itu ceritanya dari awal sampai akhir. Atau bagaimana cerita tersebut bisa terjadi. Ada 5W 1H. Pengertian dan unsur-unsur sudah. Pengertiannya, berita adalah sebuah informasi yang menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian yang bersifat fakta dan aktual. Yang bersifat fakta, fakta itu bisa disebut dengan faktual. Faktual itu fakta, aktual itu baru atau new. Jelas ini? Ada yang ditanyakan? Tidak? Ada yang bertanya? Berita dan unsur-unsur berita. Tidak ada ya? Kemudian ada cerita banjir melanda Nunukan. Nunukan itu apa? Sebuah nama kota. Kalimantan lagi-lagi dilanda bencana. Belum usai masalah kabut asap yang melanda Kalimantan, ini kembali Kalimantan dilanda bencana banjir. Tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Banjir tersebut terjadi pasca hujan lebat yang mengguyur sejak Selasa 13 Agustus 2019 hingga Rabu. Yang kalian temukan apa? Waktu, tempat kejadian atau peristiwa. Rita Rosita dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melansir bahwa, melansir itu apa? Menginformasikan, memberitahu. Melansir bahwa banjir tersebut disebabkan oleh meluapnya Sungai Mamolo, Kabupaten Nunukan, sehingga menyebabkan 40 rumah di dusun Mamolo terendam genangan air. Itu apa? Mengapa? Karena meluapnya air sungai. Tidak hanya merendam rumah penduduk, derasnya arus Sungai Mamolo juga merusak 2 jembatan penghubung, kebun, tanaman, persawahan, serta 4 perahu rusak dan 1 rumah warga yang rusak berat. Itu namanya siapa? Merusak apa? 2 jembatan. Terus ada lagi 1 rumah dan 4 perahu. Nah, itu namanya adalah siapa. Siapa itu pokoknya yang menjadi korban. Tidak bisa itu benda, bisa itu orang. Ya. Kalau siapa itu biasanya tapi cenderung orang. Pelaku sama. Itu masuknya adalah siapa. Pelaku, korban, terus apa ya? Pelaku, korban, bentuk benda, jembatan, rumah, restoran, sawah, itu boleh. Itu jadi siapa? Berarti dia itu kan korban. Korbannya adalah jembatan. Misal kebakaran di sebuah restoran. Kebakaran itu peristiwanya, restoran itu tempatnya. Selain rumah warga dan jembatan, Mas, jangan ngantuk. Gus yang ganteng. Ojo ngantuk le jesuk. Ayo dimelekno. Nggih, melek.
Selain rumah warga dan jembatan, banjir juga merusak kebun, tanaman persawahan. Petani, rumput laut, dan nelayan juga merasakan imbasnya karena banjir. Kejadian tersebut menenggelamkan 4 perahu sehingga perahu tersebut menjadi rusak. Tim BPBD yang sudah berada di lokasi kejadian sejak pukul 0.66 itu ada pukul 06.00 maaf. Itu apa? Waktu ya. Waktu kapan? Selain alat tersebut, BPBD Nunukan juga menurunkan 15 personil yang dibantu oleh polisi dan warga sekitar. Evakuasi dihentikan pada pukul 10 karena kondisi kampung sudah mulai normal dan genangan air sudah mulai surut. Itu peristiwanya apa? Banjir peristiwanya. Di mana tempatnya? Nunukan, Kalimantan Utara. Terus waktunya pukul 06. Kemudian siapa hunya? Rumah, jembatan, perahu. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu mengapa? Karena meluapnya air sungai. Berarti 5W 1H berita ini termasuk berita yang lengkap. Terdiri, kenapa lengkap? Karena terdiri dari 5W 1H. Sudah? Bisa? Wes dong tah deng. Mudeng. Sekarang lanjutkan struktur teks berita. Dicatat dulu yang tadi. Bawa buku catatan? Bawa. Tulis dulu ya. Nanti kalau kebanyakan nulisnya lali.